anak-anak semuanya, selamat pagi, salam Fransiskus, pace ebene. Anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Ibu Helen harap kalian tetap semangat dan menjaga kesehatannya. Oke, sebelum belajar, seperti biasa Ibu Helen ingatkan anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu ya. Kemudian siapkan buku petiknya dan alat tulisnya. Baik, hari ini kita akan belajar apa sih Bu Helen? Hari ini kita memasuki muatan PPKN. Untuk itu anak-anak boleh membuka buku petiknya halaman 104 sampai halaman 106. Nah, di situ muatan PPKN semua ya. Hari ini kita akan belajar tentang bacaan kegemaran anggota keluarga. Kalau pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang hobi anggota keluarga yang berbeda-beda. Sekarang kita belajar tentang bacaan kegemaran anggota keluarga. Bacaan kegemaran anggota keluarga biasanya itu berbeda-beda. Contohnya di sini ayah suka membaca koran. Nah, siapa di rumah ayahnya suka membaca koran? Mungkin di rumah ayahnya suka membaca majalah buku tentang mobil-mobilan mungkin. Nah, contoh lain. Ibu suka membaca resep masakan. Nah, di rumah kakak suka membaca majalah. Yang keempat, adik suka membaca buku bergambar. Nah, anggota-anggota keluarga yang sudah tadi Ibu Helen sebutkan itu mempunyai bacaan kegemaran atau bacaan kesukaannya masing-masing. Ayah mempunyai kegemarannya yang berbeda dengan ibu. Ibu juga berbeda dengan kakak. Kakak juga berbeda dengan adik. Jadi anggota-anggota keluarga ini mempunyai kegemaran bacaan sendiri. Tidak sama di rumah, ya kan? Nah, untuk itu kita juga harus saling menghargai kegemaran bacaan anggota keluarga kita yang berbeda-beda. Contoh, di rumah Ibu Helen suka membaca buku bergambar. Walaupun Ibu Helen sudah dewasa, tapi Ibu Helen suka membaca buku yang banyak gambarnya. Nah, berbeda dengan kakaknya Ibu Helen yang suka membaca buku cerita yang memang tidak ada gambarnya. Nah, tetapi di dalam rumah Ibu Helen tidak boleh memaksakan. Kamu ini harus sama seperti aku, sukanya harus buku yang banyak gambarnya. Nah, itu tidak boleh. Jadi Ibu Helen menghargai kegemaran kakaknya Ibu Helen dan kakaknya Ibu Helen juga menghargai kegemaran bacaan Ibu Helen. Nah, sama seperti kalian di rumah. Contoh, kalian suka membaca buku, misalnya kakaknya suka membaca buku pelajaran. Kalian suka membaca buku cerita. Nah, kalian tidak boleh marahin kakaknya kalau kakaknya harus sama buku bacaannya dengan kalian. Contohnya misalnya gini, kakak harus suka juga nih baca buku cerita sama seperti aku. Nah, padahal kakaknya di rumah sukanya membaca buku pelajaran di rumah. Nah, kalian tidak boleh memarahi kakaknya. Harus saling menghargai. Contohnya lagi, di rumah ayahnya suka membaca koran, terus kakaknya suka membaca buku majalah. Nah, kalian bilang gini sama ayah, ayah ini jadul banget sih, orang tua banget baca koran, coba nih baca majalah sama seperti kakak. Nah, itu tidak boleh, karena kegemaran ayah adalah membaca koran, jadi tidak boleh dimarahi. Kita harus saling menghargai kegemaran anggota keluarga kita. Nah, mulai hari ini jika di rumah kalian masih sering tidak menghargai kegemaran anggota keluarga atau bacaan anggota keluarga kalian yang lain, nah sekarang harus dirubah ya. Oke. Nah, kita juga akan belajar tentang pengalaman membaca bersama keluarga. Ibu Helen tanya, kalian di rumah pernah nggak dibacakan dongeng oleh ayah atau ibunya atau kakaknya, atau membaca buku bersama-sama? Misalnya kakak yang membacakan untuk adiknya, atau kalian yang membacakan buku cerita itu untuk adiknya. Mungkin di rumah ada. Nah,
Jika kesulitan memahami isi bacaan, dapat bertanya kepada orang tua atau kakak. Nah, misalnya kalian membaca buku pelajaran di rumah. Ada yang kalian tidak pahami, contohnya bacaan halaman 104. Itu kan ada namanya bacaan. Di dalam kalian membaca, tidak mengerti apa sih maksudnya ini bacaannya. Nah, itu kalian boleh bertanya kepada orang tua kalian atau kakak kalian jika kalian tidak memahami isi bacaan itu, ya kan? Nah, di situ coba kita sama-sama baca ya di rumah. Di situ ada cerita pengalaman Beni. Nah, kalian di rumah boleh membaca juga. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Pada saat libur, Beni mengisi waktunya dengan membaca buku cerita. Saat membaca, ada bagian yang Beni sukar memahaminya. Beni meminta bantuan kepada ibu untuk menjelaskan. Dengan senang hati, ibu membantu Beni. Nah, itu contoh pengalaman Beni ya membaca di rumah. Di situ ada kata sukar memahami. Sukar memahami itu artinya sulit atau susah untuk mengerti bacaan yang dia baca. Nah, Ibu Helen ingatkan juga kalau kalian membaca cerita seperti ini yang tadi sudah kita lakukan, kalau ada tanda baca titik, kita harus berhenti dulu untuk bercerita atau untuk membacanya. Kemudian kalau ada tanda koma, kita berhenti sebentar lalu kita lanjutkan kembali ya. Oke, ini tadi ada cerita pengalaman tentang Beni. Mungkin kalian di rumah ada cerita pengalaman tentang membaca buku cerita. Nanti boleh diceritakan ke mamanya supaya mamanya tahu kalau kalian ada kesulitan saat membaca sebuah buku. Nah, oke? Baik anak-anak, hari ini kita cuma belajar tentang bacaan kegemaran anggota keluarga dan pengalaman membaca. Nah, di sini kita belajar bagaimana kita menghargai setiap perbedaan yang ada di rumah kita. Oke, mulai hari ini kalian harus saling menghargai jika di rumah ada perbedaan. Perbedaan pendapat, perbedaan kesukaan, perbedaan hobi, atau perbedaan kegemaran membaca kalian. Oke, anak-anak semuanya, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, tetap semangat. Jangan malas-malas untuk membaca ya, karena membaca itu menambah wawasan kita atau menambah pengetahuan kita. Oke, terima kasih. Salam Fransiskus, Pace Ebene.